Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mata kuliah metode pramalan, mulai dari pekan ini sampai nanti berakhir perkuliahan kita, itu sama dengan ini ya, untuk pengampunya. Semoga hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat, untuk kuliahnya tetap semangat, walaupun perkuliahannya berada di rumah masing-masing. Baiklah, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Kori sebelumnya tentang analisis regresi berganda. Nanti di sini kita juga akan membahas tentang bagaimana itu pendugaan atau estimasi parameter di analisis regresi berganda ini. Yang mana untuk estimasi, materi estimasi kita sudah pernah belajar di mata kuliah StatMat 2. Mudah-mudahan Anda masih ingat nantinya. Kita review lagi nanti di sini bagaimana untuk mengestimasi parameter di analisis regresi berganda. Kita masuk ke sini. Anda sudah belajar sebelumnya tentang analisis regresi sederhana. Yang mana di analisis regresi sederhana itu adalah kita ingin membentuk suatu model yang mana model kita memiliki suatu data yang data ini terdiri dari variabel regresor atau variabel prediktor atau variabel bebas. Yang mempengaruhi itu variabel respon atau variabel tak bebas. Yang mana variabel regresornya di sini hanya satu variabel. Tapi kalau di analisis regresi berganda, regresi linear berganda. Jadi di sini adalah karena sudah ada bahasannya linear berganda. Maka di sini itu adalah variabel prediktornya atau variabel regresornya itu tidak hanya satu lagi, tetapi sudah lebih dari satu. Itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, sampai dengan variabel ke K. Jadi yang mana di sini adalah model regresi berganda itu adalah model regresi yang memuat lebih dari satu variabel prediktor atau regresor dengan satu variabel respon. Yang mana variabel respon itu adalah variabel Y, kemudian variabel prediktor, variabel regresor atau variabel bebas itu adalah variabel X yang mempengaruhi dengan bentuk modelnya ketika dianalisis regresi berganda itu adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta K XK plus epsilon. Ini adalah bentuk model daripada analisis regresi berganda. Yang mana variabel prediktornya tidak hanya satu lagi. Satu saja, tetapi lebih dari satu. Itu boleh sampai dengan K. Yang ini yaitu variabel respon beta 0, beta 1, beta K itu adalah koefisien regresi atau nama lain nanti kita ada mengenalnya dengan parameter. Kalau itu adalah sebutan untuk estimasi daripada si populasi. Lalu nanti ada lagi estimator untuk si sampel. Estimator itu adalah penduganya. Estimasi untuk si sampel nanti itu namanya adalah statistiknya. Lalu X di sini itu adalah variabel atau regresor tambah sampai dengan K. E itu epsilon itu adalah residual atau sisaan. Residual atau sisaan artinya nanti untuk model kita ini ada sesuatu sisaan yang di sini ini model kita nanti prediksi atau YP ditambah dengan epsilon. Jadi supaya nanti epsilon ini adalah ini diasumsikan nanti adalah 0 ya. Asumsinya adalah 0 karena apa? Agar nanti prediksi di sini itu adalah mendekati si nilai aslinya atau nilai aktualnya. Ini bentuk model daripada analisis regresi berganda adalah linear. Linear berarti adalah berpangkat. Satu dilihat dari mana? Itu adalah pangkat daripada parameternya. Parameter kita di sini apa? Oh iya, parameter kita itu adalah beta 0, beta 1. Karena parameter kita tidak lebih pangkatnya dari 1.
hanya berpangkat 1, maka ini dinamakan dengan linear. Linear kan seperti itu, berupa garis lurus. Kalau misalnya dalam bentuk suatu grafik. Ini untuk model regresi linear kita, ketika variabel kita adalah berbentuk yang jumlahnya adalah dua variabel prediktor. Jadi itu ada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 plus epsilon. Ini dinamakan dengan variabel regresi linear berganda dengan dua buah variabel prediktor. Ya, yang mana variabel prediktor? Oh iya, variabel prediktornya itu adalah X1 kemudian X2. Parameternya yang aja. Oh iya, parameternya itu adalah beta 0, beta 1, beta 2. Sedangkan si 2 atau sisaannya dinotasikan di log-nya. Lalu di sini karena beta 0, beta 1, beta 2 berpangkat ada 1, maka ini dinamakan dengan analisis regresi linear berganda dengan dua buah prediktor. Nah, itu. Kemudian dari sini kita sudah jelaskan sedikit itu adalah mengenai variabel regresi dengan dua buah variabel prediktor. Maka bentuk umum daripada analisis regresi kita itu adalah seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu adalah beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 tambah sampai dengan beta K XK plus epsilon. Yang mana ada di sini parameter beta J. J-nya mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan K. Sampai dengan K ini dinamakan dengan koefisien regresi. Lalu kalau hanya beta J-nya itu adalah J dimulai dari 1, 2 sampai dengan K, maka ini disebut dengan koefisien regresi parsial. Karena di sini kita tidak sebutkan beta 0-nya. Jadi ini hanya beta 1, beta 2 sampai dengan beta K. Ini dari bentuk model regresi linear berganda yang umum tadi, lalu bagaimana kalau seandainya nanti Anda ketemu dengan bentuk analisis regresi yang ada sedikit modifikasi? Lalu ini apakah namanya? Karena analisis regresi ini banyak ya bentuknya. Ada analisis regresi kuadratik, semiparametrik. Tapi yang jadi pembahasan kita di sini itu adalah analisis regresi bergandanya terlebih dahulu. Lalu ketika nanti kita ada memiliki suatu model, yaitu adalah Y. Beta sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 12. Beta 12 atau sebutannya beta 12 X1 X2 epsilon. Lalu nanti ada pertanyaan, ini apakah namanya? Analisis regresi mana? Karena apa? Beda bentuknya dengan yang tadi. Yang tadi ini di sini adalah beta 3, kalau seandainya kita sebutkan beta 3 X3. Tapi kok di sini adalah beta 12 X1 kali X. Ini bukan namanya analisis regresi berganda. Ini saya nggak tahu ini namanya. Kok kalau misalnya ini kita analisis sedikit. Bahwa di sini adalah linear berganda ya. Kita lihat X1, X2 di sini masih ada. Maka ini bisa kita bentuk bahwasanya beta 12 itu kita samakan dengan beta 3. Lalu X1 kali X2 itu sama dengan X3. Sehingga nanti terbentuk suatu model kita itu adalah Y beta 0 ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 plus epsilon. Yang mana X3 ini itu dibentuk dari X1 dan X2. Maka analisis regresi kita yang ini masih dinamakan dengan analisis regresi linear berganda. Karena apa dinamakan dengan linear? Karena ini parameter beta 1, beta 2, beta 0, beta 3 itu semuanya masih berpangkat 1. Lalu kalau ada bentuk lagi misalnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah beta 2 X berpangkat 2 ditambah beta 3 X berpangkat 3 ditambah epsilon.
Lalu ada pertanyaan, apakah ini masih dinamakan dengan analisis regresi linear berganda? Ini kalau jawabannya ini masih dinamakan dengan analisis regresi linear berganda. Karena apa? Linear, berarti parameternya adalah berpangkat 1. Kita lihat di sini parameternya itu adalah masih berpangkat 1. Itu ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Beta 3. Walaupun ada X-nya, variabel prediktornya itu ada X kuadrat, X berpangkat 3. Tapi ini masih dinamakan dengan analisis regresi linear berganda. Ini dapat kita tuliskan dalam bentuk umum analisis regresi berganda itu adalah X itu kita umpamakan saja dengan X1. Lalu X2 dengan X berpangkat 2, lalu X3 dengan X berpangkat 3. Sehingga ini bentuk modelnya bisa kita tuliskan, itu adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 plus epsilon. Jadi, dari contoh yang ini, walaupun secara umumnya sebarang bentuk model regresi linear berganda, walaupun parameternya masih berpangkat 1, parameter BJ-nya, maka ini masih dikatakan itu adalah analisis regresi linear. Analisis regresi linear. Jadi itu kenapa dia disebutkan dengan analisis regresi linear. Lalu kita sudah mengetahui bentuk daripada analisis regresi berganda. Sekarang kita akan mengestimasi atau menduga dia daripada analisis regresi berganda kita. Karena apa? Ini kita memiliki suatu bentuk model tadi beta 0, beta 1, X1 tambah beta 2, X2 tambah beta 3, X3 plus epsilon. Kita mungkin Anda sudah pelajari sebelumnya bahwa sini analisis regresi itu memiliki fungsi itu bisa untuk memprediksi, bisa untuk mengontrol. Kemudian nanti itu modelnya bisa kita untuk interpretasi. Untuk interpretasi sehingga kita perlu untuk menentukan itu adalah apa penduga untuk si parameter beta 0, beta 1, beta 2, sampai dengan beta K. Kalau seandainya kita memiliki variabel prediktornya itu adalah sebanyak K. Ini anggap di sebelumnya Anda sudah membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Dikatakan sederhana itu adalah karena variabel prediktornya itu adalah 1. Banyaknya adalah variabel prediktor sebanyak 1. Maka ini bentuknya itu adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 plus epsilon. Beta 0 itu diduga dengan beta 0 itu diduga dengan B0 atau estimatornya itu adalah B0, kemudian beta 1 itu adalah B1. Artinya apa? Ketika di model ini kita bermain dalam populasi, tapi kalau misalnya model ini kita bermain dalam sampel. Lalu, bagaimana cara untuk menduga beta 0 dan beta 1 yang kita duga dengan nilai B0 dan B1? Itu di estimasi ini kita menggunakan dengan cara metode OLS atau Ordinary Least Square. Metode Ordinary Least Square atau metode kuadrat terkecil. Ini juga sudah pernah dibahas di mata kuliah StatMat 1. Nanti dibuka lagi acara bagaimana OLS. Rasanya juga Bu Kori juga sudah membahas itu tentang Ordinary Least Square juga. Di sini juga nanti akan kita bahas bagaimana penurunan daripada parameter untuk si analisis regresi linear berganda. Ini untuk analisis regresi linear berganda, kita berawal dulu terhadap struktur data daripada analisis regresi linear berganda ini. Karena ketika kita memiliki beberapa observasi ataupun pengamatan itu terdiri daripada N observasi. Karena apa? Ketika kita ingin memprediksi sesuatu di masa depan, berarti kita harus memiliki suatu kumpulan data di masa
lalunya. Yang namanya ini dinamakan dengan fixed data. Ini seandainya kita memiliki suatu data observasi, pengamatan percobaan sebanyak N percobaan, lalu memiliki suatu variabel prediktor atau regresor, ini bentuk struktur data pada analisis regresi linear berganda. Di sini pengamatan pertama kita, dia memiliki suatu variabel respon Y1 dan variabel prediktor pertama untuk observasi pertama itu adalah X11. Variabel prediktor kedua untuk observasi pertama. Variabel prediktor ke K untuk observasi pertama. Lalu di sini itu masih data kedua. Data pertama, ini data kedua, kita memiliki suatu variabel respon Y2. Kemudian ini di variabel data kedua untuk variabel prediktornya. Ini yang pertamanya, variabel prediktor kedua untuk data kedua, sampai nanti variabel prediktor ke K untuk data kedua. Lalu kita memiliki lagi N data. Maksudnya adalah data ke N. Data ke N, ini variabel responnya, ini variabel prediktor data ke N. Data ke N untuk variabel prediktor pertama, data ke N prediktor kedua, data ke N prediktor ke K. Nah, ini adalah bentuk struktur data ketika kita memakainya dalam bentuk analisis regresi linear berganda. Lalu dari data yang kita miliki ini ada beberapa asumsi, ini juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai asumsi regresi. Di sini asumsi regresi artinya adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh analisis regresi. Pertama, itu adalah nilai harapan, nilai rata-rata daripada residual itu sama dengan 0. Artinya sama dengan 0, kalau artinya sama dengan 0 artinya seperti ini. Ini bentuk umum kita ya. Ketika ini 0, maka ini namanya Y topi atau Y prediktif, Y topi. Ini Y sama dengan Y topi plus epsilon. Y topi plus epsilon, maka ketika ini epsilonnya 0, maka artinya adalah Y sama dengan Y topi. Itu mengartikan bahwasanya nilai aktual itu sama dengan nilai prediksi Y topinya. Kemudian yang kedua, variansi daripada si epsilon I itu adalah sama dengan 0. Artinya adalah keragaman daripada residualnya itu 0. Berarti dia dianggap adalah sama, homogen. Ini bahasanya adalah homogen. Kemudian kovariansi EI, EJ artinya adalah kovariansi data KI, residual KI dengan residual KJ itu adalah 0. Berarti tidak ada kovariansi keragaman antara epsilon I dengan epsilon J. Misalnya data ke-1 dan data ke-2, data ke-2 dan data ke-3 sampai dengan selanjutnya. Kemudian syaratnya lagi adalah X1, X2 sampai dengan ke XK itu disebut dengan data fix atau ada tetap artinya adalah variabel keacar dikurut tanpa kesalahan. Berarti kita sudah memiliki data ini sebelumnya sebelum kita melakukan sebuah pemodelan dengan analisis regresi linear berganda. Ini bentuk model analisis regresi linear berganda kita ketika kita bentuk dalam bentuk sampel. Kalau tadi kita masih berbicara tentang populasi, ini adalah dalam bentuk sampel. Ini seandainya I kita itu mulai dari 1, 2 sampai dengan N. Jadi model data untuk yang pertama, misalnya ada beta 0 tambah beta 1 X11 tambah beta 1 X12 sampai dengan beta K X1K plus epsilon. Jadi untuk yang bentuk umumnya adalah bentuk umum untuk sampel linear regresi linear sampelnya itu adalah Y, I sama dengan
Beta 0 tambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 X, iya, ini beta 2 ya. Beta 2 XI2, kemudian beta K X beta K XIK dengan si ini, dengan I-nya itu adalah mulai dari 1, 2, sampai dengan N. Mulai dari 1, 2, sampai dengan N. Lalu ketika ini kita jabarkan, berarti untuk data pertama, Y1 adalah beta 0 tambah beta 1, X11 ditambah beta 2, X12, kemudian beta sampai dengan beta K, X1K plus epsilon 1. Lalu untuk yang data kedua bisa kita sebutkan itu adalah Y2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X21 ditambah beta 2 X22 ditambah sampai dengan beta K X2K plus epsilon 2. Kemudian data ke N. YN, variabel respon ke N, sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X21 XN1 ditambah beta 2 XN2 sampai dengan beta K XNK plus epsilon N. Itu bentuk jabaran model kita ketika kita bentuk dalam persamaan si sampel. Sehingga bentuk yang ini bisa kita bentuk dalam bentuk matriks. Ini adalah Y1, Y2 sampai dengan YN. Y1, Y2 sampai dengan YN. Lalu ini bentuk matriksnya 1, X11, X12, X1K. Ketika kita kalikan dengan beta 1, beta 0, beta 1 sampai dengan beta K, maka bentuknya dengan yang tadi. Ini kan perkalian antara baris dengan kolom. Jadinya 1 kali beta 0 ditambah beta 1 X11 ditambah beta 2 X12 sampai dengan beta K X1K plus epsilon 1. Sehingga bentuknya adalah ini. Ya. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Yang ke N juga seperti itu. Sehingga bentuk model daripada sampel di analisis regresi linear berganda, ketika kita matrikskan, bentuknya adalah seperti ini. Yang mana ini ukurannya adalah N kali 1. Kalau yang ini ukurannya adalah N kali kolomnya adalah sebanyak K plus 1. Jadinya N kali K plus 1. Lalu si ini, betanya, parameternya itu adalah sebanyak K ditambah 1, karena ini mulai dari 1 sampai K ya, ini ada 0. Maka K ditambah 1 dikali 1. Karena kolomnya cuma 1. Lalu ini barisnya ada sebanyak N, kemudian kolomnya ada sebanyak 1, sehingga dia adalah N kali 1. Dalam bentuk matriksnya bisa kita tuliskan Y sama dengan X beta plus epsilon. Nah ini X-nya, ini betanya, ini epsilonnya. Maka dituliskan adalah Y sama dengan X beta plus epsilon. Nanti kalau misalnya Anda mau jabarkan, jabarannya seperti ini, langsung nanti ke model masing-masing daripada setiap data atau setiap I-nya mulai dari 1, 2 sampai dengan N. Lalu dari bentuk model ini bisa kita tentukan berapa nilai epsilonnya. Itu adalah epsilon ini berarti adalah Y dikurangi X beta. Y dikurangi X beta. Sehingga dari sana kita bisa menentukan seberapa besar, bagaimana bentuk persamaan untuk menduga nilai parameter daripada analisis regresi linear berganda ini. Nanti bisa kita menentukan nilai beta 0, beta 1, beta 2, sampai dengan beta K. Itu caranya dengan metode ordinary least square. Nanti kita tanyakan kepada Anda lagi apa itu OLS, yang mana dia adalah menguadratkan residualnya, kemudian menyamakan dengan 0, serta menurunkannya terhadap parameternya. Nah itu. Jadi untuk itu, ini untuk menduga
nilai betanya itu dinamakan dengan menjumlahkan kuadrat daripada sisaan, kemudian menyamakan dengan 0 dan menurunkannya terhadap parameternya. Sehingga ini untuk pendugaan parameternya bisa kita dapatkan dari sigma I mulai dari 1 sampai dengan N untuk epsilon I dikuadratkan. Sama dengan epsilon kita tadi itu adalah E transpos dikali E transpos dikali E, karena ini sudah berbau-bau matriks, maka epsilon I dikuadratkan itu sama dengan epsilon transpos dikali E. Biar bisa dikalikan, kalau nggak bisa dikalikan. Epsilon ini kita ganti dengan bentuk persamaan yang di atas tadi, itu adalah Y sama dengan S beta ditransposkan. Kemudian ini kalikan lagi Y sama dikurangi X dikurangi beta. Lalu ini kalikan satu-satu ke dalam transposnya, sehingga ini Y transpos dikurangi, karena ini X beta, kalau transposkan dia berubah, jadinya B transpos X transpos dikali Y dikurangi X beta. Lalu ini kalikan satu-satu ke dalam, itu bahasanya. Berarti Y transpos kali Y, ini, kemudian Y transpos dikali X transpos ini, lalu B transpos Y X transpos Y ini, lalu B transpos X transpos dikali X transpos. Ini adalah positif, negatif-negatif jadinya positif. Sehingga untuk ini, perhatikan ini ukurannya adalah 1 kali 1, ini 1 kali 1 juga, semuanya 1 kali 1, sehingga ini ada Y transpos X transpos B, ini Y transpos X transpos B, ketika kita transposkan lagi, ini sama dengan B transpos X transpos Y. Sehingga ini diperoleh Y transpos dikali Y, karena ini sama, maka ini adalah saling mengurangi, maka ini S betanya adalah Y dikali Y transpos dikali Y dikurangi 2 beta transpos X transpos Y ditambah B transpos X transpos XB. X beta ya, itu bahasanya. Kemudian baru persamaan ini kita samakan dengan 0 dan kita turunkan terhadap parameternya. Lalu ini do S do beta diturunkan nanti terhadap si B, maka ini adalah min 2, ini turunkan terhadap beta. Maka ini adalah min 2 X transpos Y ditambah. Ini adalah beta, maka berlaku itu adalah turunan perkalian. Maka ini X transpos, B transpos ini yang diturunkan, maka ini X transpos X beta. Ditambah perkalian ya, maka nanti yang ini lagi kita turunkan, sehingga nanti di sini didapatkan adalah plus 2X transpos X beta. Ini kita samakan dengan 0, ini kalau samakan dengan 0 maka pindah ruas ke bahasanya kayak gitu. Jadi bagi 2, maka tinggal ada X transpos Y sama dengan X transpos X beta. Maka ini X transpos X beta itu sama dengan X transpos Y, dibalikin aja. Maka ini dinamakan dengan persamaan normal kuadrat kecil. Lalu, dari bentuk X transpos X beta sama dengan X transpos Y, ini bisa kita bentuk ini X transposnya. Kalau tadi adalah satu-satunya sebagai kolom, ini X transposnya seperti ini. Kita rubah variabel prediktor kita yang berbentuk matriks tadi. Jadi bentuknya ini, kemudian X-nya adalah ini, lalu betanya seperti ini. Sama dengan ini X transposnya ini, lalu Y-nya ini. Kemudian ini X transpos X itu adalah matriks non singular, sehingga beta di sini itu adalah X transpos X diinverskan dikali X transpos Y. Maka inilah cara kita untuk menduga parameter kita di analisa regresi linear berganda ini. Ini
B itu adalah untuk menduga si parameter beta, bukan betanol ya, sehingga B itu nanti adalah B0, B1, B2 sampai dengan BK. Yang mana B0 penduga untuk si betanol, B1 penduga untuk beta 1, B2 penduga untuk beta 3, BK itu penduga untuk si beta K. Itu untuk pendugaan parameter di analisis regresi linear berganda. Anda silakan nanti di sini setelah materi nanti ada satu kali lagi kita akan memiliki suatu project. Anda disuruh untuk menganalisis data tentang analisis regresi linear berganda ini dengan estimasi yang sudah disampaikan secara ini sudah dijabarkan dengan ordinary least squared pada analisis regresi linear berganda kita. Segitu materi untuk yang pertemuan ini. Nanti ketika ada pertanyaan Anda silakan tanya di forum LMS kita. Untuk itu hari ini Ibu sudahi untuk pertemuan kita. Mohon maaf atas kata yang salah. Selamat siang semuanya dan semoga tetap sehat-sehat selalu dan jaga kesehatannya agar nanti kita masih bisa bertemu di kampus ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.